Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza, kita bergabung dengan warga negara Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein. Hussein, bisa Anda ceritakan kondisi di Gaza saat ini seperti apa? Ya baik, seperti biasa, intensitas serangan Israel ke jalur Gaza belum juga berhenti, belum juga mereda, bahkan semakin brutal. Yang terbaru, beberapa menit yang lalu terjadi sejumlah aksi pembantaian di wilayah jalur Gaza bagian tengah di sebuah desa Zuwaida dan Maghazi, yang dimana warga yang sedang beristirahat di rumah mereka digempur, dibombardir oleh serangan udara. Sedikitnya 50 warga meninggal dalam serangan tersebut, dan separuhnya adalah anak-anak. Dan juga tidak lama sebelumnya juga terjadi pembantaian massal di wilayah pengungsian padat penduduk di pengungsian Shati, pengungsian pantai. Saat itu warga Gaza sedang berkerumunan, sedang melakukan antrian untuk mendapatkan air bersih, namun mereka tidak mengira akan ada beberapa roket yang jatuh ke wilayah mereka dan sengaja dijatuhkan oleh Israel, sehingga puluhan warga langsung terbunuh seketika, sementara puluhan lainnya terluka parah dan dievakuasi ke rumah Ashifa, rumah sakit Ashifa yang berada di pusat kota Gaza. Ya, tadi Hussein katakan bahwa serangan udara masih membombardir di Gaza. Lalu kalau dihitung gitu ya, kira-kira dalam 5 menit saja ada berapa kali serangan udara yang terjadi di sana? Ya, kita tidak bisa mengkira-kira ya, karena kita juga tidak bisa mengcover seluruh wilayah. Ya, nah, contohnya saya berada di selatan. Kalau pagi ini mungkin sudah sedikit reda, kita hanya mendengar beberapa ledakan dalam 1 jam misalnya. Tapi kita terus memantau di layar atau melalui radio bagaimana serangan-serangan terus terjadi di wilayah utara dan juga di wilayah Gaza. Jadi memang serangan hampir merata dari utara sampai selatan, namun kita tidak bisa mengcover semuanya. Yang pasti sampai saat ini serangan terus terjadi. Namun kalau kita boleh membandingkan, intensitas serangan di malam hari ini jauh lebih dahsyat dibandingkan siang hari. Apalagi Israel sengaja sejak tadi malam memutus aliran listrik, lagi-lagi memutus aliran komunikasi, jalur komunikasi baik seluler maupun internet diputus, dan baru muncul lagi sekitar setengah jam yang lalu. Jadi hampir 12 jam saluran internet diputus, komunikasi diputus, dan korban-korban yang terbunuh, yang terkena bom tadi malam itu tidak bisa dievakuasi karena tidak bisa menghubungi pihak ambulan untuk menentukan lokasi di mana jatuhnya bom Israel. Ya, Hussein, selain serangan udara, bagaimana dengan serangan darat? Apakah masih juga pihak Israel ini membabi buta melakukan serangan darat kepada warga Gaza di sana? Ya, untuk serangan darat mereka lebih bergantung pada serangan tank baja yang dikonsentrasikan di wilayah perbatasan timur jalur Gaza, dan itu terus berlangsung lebih intens dibandingkan serangan-serangan udara, terutama di wilayah utara dan di wilayah timur jalur Gaza. Adapun serangan darat yang dilakukan oleh tentara langsung dengan bulldozer mereka dan dengan kendaraan militer mereka ini selalu berhasil dipukul mundur oleh para pejuang yang terus standby di sejumlah titik perbatasan. Dan informasi yang kami dapatkan sejak tadi malam sampai saat ini mungkin sudah ada 10 tank baja yang dihancurkan oleh para pejuang dengan menggunakan roket berjenis Yasin 105 yang berhasil meluluhlantahkan tank baja tersebut yang berusaha merangsek masuk ke wilayah kota Gaza. Baik, terakhir Hussein, singkat saja, lalu bagaimana dengan bantuan untuk warga di Gaza, khususnya kebutuhan logistik, apakah terpenuhi di sana, mengingat sebelumnya juga sempat dibuka perbatasan Rafah, lalu bagaimana kondisinya saat ini? Untuk perbatasan Rafah memang sempat dibuka, namun sudah 2 hari ini kembali ditutup ya, karena jalur utamanya itu rusak akibat bombardir Israel, dan juga bantuan-bantuan yang masuk sejauh ini masih sangat jauh dari kebutuhan minimum. Jadi
kalau di waktu normal saya sering katakan bahwa Gaza ini membutuhkan minimalnya 500 truk bantuan per hari untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta warga Gaza. Namun dalam 30 hari terakhir ini, kalau di rata-rata bantuan yang masuk per hari itu hanya 20 truk. Jadi dari 500 truk ini menjadi 20 truk, artinya memang sangat jauh dari yang dibutuhkan. Apalagi yang masuk ini bukan bantuan yang memang sangat dibutuhkan seperti bahan Baik. bakar. Bahan bakar sampai sekarang belum ada yang masuk setetes pun. Juga Baik. obat-obatan juga belum masuk setetes pun. Adapun tadi malam memang sempat ada obat-obatan yang masuk, itu pun tidak melalui perbatasan, tapi melalui jalur udara, di mana pesawat pemerintah Yordania ini Baik. masuk ke langit Gaza dan menjatuhkan sejumlah bantuan medis melalui parasut, melalui ya parasut, dan didaratkan di rumah sakit Yordania yang ada Baik. di wilayah kota Gaza bagian selatan. Ya, bantuan yang masuk ke sana masih sangat minim. Terima kasih Muhammad Hussein atas informasi Anda. Kami selalu mendoakan keselamatan seluruh warga di Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.